Halo, apa kabar kalian semua? Kemarin kita udah unboxing ponsel dari Itel S23 ini dan sekarang waktunya kita buat review ponsel tersebut. Jadi, seperti apa buat review dari Itel S23 ini setelah kita pakai beberapa hari kemudian setelah unboxing? Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari segi desain Itel S23. Nah, buat urusan desainnya ini ponsel kelihatan mewah banget karena mirip banget dengan ponsel dari Infinix Note 12 2023. Coba kalian merhatiin dari segi setup kamera dan juga letak kameranya. Ini bisa dibilang mirip banget dengan Infinix Note 12 2023. Kemudian bodinya juga kelihatan mengotak dan kelihatan minimalis dengan finishing matte dan juga glossy di bagian kameranya. Ini juga nggak mudah ninggalin bekas stick jari, lebih tepatnya nggak mudah kotor ya. Jadi enak banget meskipun nggak kita pakein soft case. Bahkan yang saya suka dari bodi Itel S23, ini bodinya meskipun pakai backdoor berbahan plastik, tapi ini terasa kokoh banget loh. Kalian denger sendiri, ini nggak terasa kopong, nggak kayak ponsel-ponsel lainnya. Kemudian kita bahas buat tampilan depannya. Ini ponsel emang kelihatan biasa aja karena masih pakai tampilan layar water drop kayak gini. Ya, ini biasa aja dengan harga 1,6 juta. Selanjutnya di bagian bawah dagunya ini juga masih tetap kelihatan tebal, dan buat layar atau kualitas warna yang dihasilkan menurut saya ini udah cukup enak banget. Meskipun buat layarnya masih pakai resolusi HD+ aja. Tapi yang saya suka kalau kita pakai buat scrolling, ini ponsel selain punya opsi refresh rate 90Hz, yang bikin saya suka lagi dari ponsel-ponselnya Transsion tuh ya. Ini ponsel punya 3 opsi sekaligus buat refresh rate tingginya. Dari refresh rate otomatis 60Hz kemudian 90Hz. Karena buat sekarang ini banyak banget tuh ponsel yang punya opsi refresh rate tinggi, tapi buat refresh rate otomatisnya itu rata-rata pada dihilangin. Kalau nggak gitu langsung lompat. Kemudian buat pengoperasiannya ini ponsel emang masih pakai Android versi 12. Jadi kita tunggu aja apakah ponsel ini nanti akan mendapatkan update sistem Android atau enggak sama sekali. Ya, kemungkinan besar kalau nggak dapat update OS Android, tentunya kita masih mendapatkan buat update patch keamanan atau update sistem. Kemudian kalau masuk di bagian tentang ponsel kayak gini, ini ponsel emang pakai Uni SoC T606. Dan di luar sana banyak banget yang bilang kalau performa dari Uni SoC T606 itu banyak banget yang ngeluhin mudah banget panas. Tapi waktu kita nyobain sendiri ternyata nggak sepanas yang diomongin orang-orang di luar sana. Dan menurut saya dengan chipset tersebut ini ponsel termasuk menarik banget, apalagi kalau kita bahas di bagian memorinya. Karena dengan harga 1,6 juta aja ponsel ini udah dapat RAM sebesar 8GB dengan virtual RAM hingga 8GB juga. Bahkan yang bikin ponsel ini makin terasa menarik lagi karena buat memori internalnya aja gede banget, nyampe 256GB dan bisa kita tambahin lagi dengan memori eksternal. Bahkan buat skor Antutunya aja tergolong tinggi banget, nyampe 269 ribuan poin. Dan pengalaman saya sendiri waktu nyobain ini ponsel buat main game Mobile Legends nih ya, selama 3 kali durasi permainan dan kita nggak pakein softcase. Ini ponsel menurut saya nggak terlalu panas-panas banget ya, cuman sedikit anget tapi masih enak buat kita pakai meskipun nggak pakai softcase ya. Dan kita nyobanya pakai konektivitas WiFi rumah. Kemudian buat grafik yang dapatin dari Itel S23, ini ponsel bisa mendapatkan settingan grafik tinggi dengan opsi refresh rate tinggi juga. Jadi menurut saya buat kalian semua yang pengen beli salah satu ponsel, ya cuman Itel S23 aja, tapi ponsel-ponsel lainnya jangan mudah kemakan omongan orang, tapi saya saranin buat nyoba sendiri, ya nggak harus beli juga. Kalau ada saudara yang punya kan bisa kalian pinjem atau kalian nyoba main game di ponsel tersebut atau tes-tes dikit lah. Dan menurut saya pribadi ini ponsel beneran mantap banget buat performa ataupun SoC yang dimilikinya. Apalagi kalau mengingat harganya cuma di 1,6 juta aja kita mendapatkan RAM virtual 8 plus 8GB dengan memori internal super lega di 256GB. Nah, jadi buat performa menurut saya ini ponsel udah mantap banget di harga tersebut. Dan buat kalian yang penasaran atau mau request dan lebih tepatnya pengen tahu seperti apa gaming test dari Itel S23 dengan memori internal di 256GB, saya ingetin aja buat kalian yang penasaran, aktifin aja notifikasinya. Karena nanti kita akan membuat gaming test dan juga baterai test dari Itel S23 dari baterai 100% nyampe 0% atau lebih tepatnya nyampe habis. Selanjutnya buat konsumsi dari baterai dari Itel S23, emang ini ponsel punya baterai berkapasitas 5000 mAh ya. Tapi menurut saya kapasitas 5000 mAh nya bisa terbilang sedikit boros kalau kita bandingin dengan 5000 mAh ponsel lainnya. Dan memang nggak terlalu merhatiin banget sih, tapi kita lihat aja nanti di video gaming test dan juga baterai test dari Itel S23. Kemudian kita masuk di bagian sektor fotografinya.
Ini ponsel hanya memiliki dua kamera aja di bagian belakang, tapi menurut saya buat hasil fotografinya udah mantap banget, terutama buat kamera belakangnya. Dan berikut ini adalah sampel foto dan juga perekaman video yang saya ambil dari itel S23. 80-30 fps malam hari. Gimana buat audio dan juga kualitas warna atau gambar yang dihasilkan ini ya. Jalan lagi. Kamera depan di resolusi 1080 30 fps. Memang buat kamera depannya menurut saya kurang ya, bisa dibilang jelek untuk hasil dari itel S23 kayak gini nih. Ini bukan lawan cahaya, tapi materinya masih di atas, tapi kelihatan gelap ya. Tapi kalau kayak gini hasilnya lumayan bagus. Kamera belakangnya resolusi 1080 30 fps. Nangkep fokusnya bisa dibilang ya lumayan, tapi nggak fokus bener sih, apa karena layarnya ini pakai resolusi HD plus gitu ya. Kayak gini hasilnya. Buat warna, gambar dan juga kestabilan. Emang nggak punya stabilisasi, dan ini hasil perekaman video di ponsel itel bukan A tapi S23. Sorry, hasilnya kayak gini. Dan yang terakhir adalah fitur-fitur lain yang dimiliki oleh ponsel itel S23. Menurut saya ini ponsel ya bisa dibilang cukup wajar sih. Buat harga segini ponsel dari itel S23 cuman pakai mono speaker, nggak punya fitur NFC, kemudian belum punya sensor cahaya, dan yang terakhir tentunya ponsel ini nggak punya sensor giroskop. Nah, kalau menurut kalian sendiri dengan harga segini, buat fitur-fitur yang diilangin, apakah masih worth it buat kita beli? Mengingat buat berbagai fitur ataupun kapasitas memori dan juga fitur-fitur lainnya masih tergolong worth it banget. Dan buat kalian yang udah pakai, lagi beli atau lagi nunggu paketannya datang, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dari ponsel itel S23 ini. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.